Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, marilah kita bersedekah. Sedekah adalah satu pemberian. Di dalam Islam ada beberapa macam pemberian. Ada sedekah, ada infak, ada zakat, zakat fitrah, zakat mal, ada hibah, ada wakaf, ada hadiah, bermacam-macam. Tetapi pada umumnya kita kenal adalah sedekah dan infak. Sedekah itu sendiri tidak harus materi. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, senyum itu adalah sedekah. Jadi kalau kita mau membangun masjid, minta sedekah, tidak ada salahnya orang kalau tersenyum memberikannya. Maka dari itulah infak yang diperlukan. Saudara-saudaraku sekalian, ada istilah bersedekah itu lebih baik sedikit asal ikhlas daripada banyak tetapi tidak ikhlas. Sedangkan syarat sedekah itu adalah ada barang yang diberikan. Syarat berinfak itu ada sesuatu yang diberikan. Ikhlas itu adalah penyempurnanya. Jadi tidak adalah guna kalau kita hanya ikhlas tetapi tidak ada yang diberikan. Lebih baik kita memberikan walaupun masih kurang ikhlas. Sedekah yang ikhlas tidak ada percumanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sedekah itu ada dua macam. Satu itu ibadah, kedua adalah sedekah itu fungsi dari sedekah, manfaat dari sedekah. Ada saudara kita yang bersedekah 1.000 dengan ikhlas untuk pembangunan masjid. Tapi ada satu orang lagi bersedekah 100.000 tapi dia kurang ikhlas. Di hadapan Allah memang lebih manfaat diterima Allah Ta'ala adalah yang 1.000 karena dengan keikhlasan. Dan mungkin juga bukan karena ikhlas. Mungkin 1.000 itu memang tidak bermanfaat lagi dengan seseorang tersebut, maka dia infakkan. Tapi yang 100.000 dengan sedikit ketidakikhlasan kepada Allah, namun manfaatnya 100.000 mungkin bisa dibelikan oleh panitia masjid, panitia pondok 1 sak semen. Kemudian 1 sak semen itu bisa ditempelkan di pondasi. Walaupun sedekahnya kurang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi fungsi manfaat dari sedekah yang 100.000 itu menempel pada sebuah bangunan ibadah, menempel pada sebuah sarana pendidikan Islam, dia bermanfaat. Inilah yang menjadi jariah. Mungkin memang sedekahnya yang kurang ikhlas ini di hadapan Allah kurang sempurna. Tetapi kemanfaatannya ini tidak terhalang kemanfaatan sedekah yang kita berikan di rumah ibadah karena kekurang ikhlasan kita memberikan sedekah tersebut. Kita bersedekah, memberi, berinfak kepada fakir miskin, yatim piatu. Orang yang kita berikan sedekah mereka akan berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kemudahan, ya Allah berikanlah kemudahan rizki, ya Allah berikanlah kesehatan, ya Allah berikanlah panjang umur yang bermanfaat kepada orang yang telah bersedekah kepadaku. Begitu pula kalau ke panitia masjid, ke pondok-pondok pesantren, panitianya pun berdoa kepada Allah. Dan setiap akhir doa kita bersedekah tersebut, orang yang menerima sedekah tidak pernah mengakhiri doanya, ya Allah terimalah doaku kepada si Anu karena telah bersedekah, tidak pernah diujungi kalau dia ikhlas ya Allah. Maka dari itu saudara-saudaraku sekalian, tidak ada sedekah yang tidak ikhlas itu percuma di hadapan Allah. Karena doa orang yang menerima sedekah itu tidak terhalang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala karena kekurang ikhlasan sang pemberi sedekah. Doa anak yatim setelah kita beri infak atau sedekah tidak terhalang sampai kepada Allah karena kekurang ikhlasan kita memberikannya. Doa para santri, doa seluruh warga pondok pesantren yang kita memberikan infak, memberikan sedekah untuk pembangunan pendidikan Islam, mereka berdoa kepada Allah
tidak terhalang doanya sampai kepada Allah karena kekurang ikhlasan yang memberinya. Begitu pula di masjid-masjid, jamaah masjid mendoakan semuanya, tidak terhalang doanya sampai kepada Allah karena kekurang ikhlasan kita. Dan ikhlas itu tidak harus bersamaan dengan memberi. Silahkan Anda memberi dengan terpaksa. Kalau kita menunggu ikhlas lebih dahulu, kapan kita akan bersedekah? Jangan tunggu ikhlasnya dulu, berikan dulu, nanti ikhlasnya menyusul. Tidak ada yang mendahulukan ikhlas baru bersedekah. Nah, saudara-saudaraku sekalian, marilah kita laksanakan sedekah walaupun belum ikhlas. Karena manfaat sedekah tersebut tidak terhalang di hadapan Allah karena ketidakikhlasan kita. Kecuali kalau pemberian tersebut diungkit-ungkit sampai menyakitkan orang yang menerimanya. Nah, inilah yang sudah dijanjikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, seperti debu di atas batu yang licin, tertiup angin dan disiram hujan, sirna. Itu kalau diungkit-ungkit. Saudara-saudaraku sekalian, salah satunya adalah pondok pesantren ini sedang sangat membutuhkan biaya yang begitu besar, meratakan tanah, material yang bertumpuk belum bisa dipasang, tanah yang menggunung itu perlu diratakan untuk pembangunan sarana pendidikan Islam. Janganlah kita tidak ikut serta apabila ada bangunan sarana ibadah. Jangan sampai sarana ibadah itu jadi, kita tidak ikut andil di dalamnya walaupun hanya sebongkah batu dipasang di pondasi. Jangan kita tidak ada di dalamnya walaupun sebutir pasir. Jangan kita tidak ada di dalamnya walaupun satu gayung air. Jangan kita tidak ikut serta di dalamnya walaupun sesendok semen. Jangan kita tidak ada di dalamnya walaupun setetes keringat kita memberikan bantuan tenaga kita. Jangan kita tidak ada di dalamnya berpikir, dan jangan kita tidak ada di dalamnya mendukung langkah yang terakhir. Apabila kita belum bisa memberi, jangan membicarakan mencari-cari kejelekan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan su'zon, jangan mereka sesuatu yang tidak dibenarkan. Saudara-saudaraku sekalian, mohon maaf. Jadi intinya dalam pertemuan kita pada kali ini, mari bersedekah walaupun belum ikhlas. Tidak ada yang percuma di hadapan Allah, sedekah walaupun kita tidak ikhlas. Karena sedekah ikhlas itu urusan kita kepada Allah. Tapi kemanfaatan sedekah yang kita berikan untuk apa? Tatkala sedekah kita dimanfaatkan oleh orang-orang tersebut, tatkala sedekah kita ke rumah ibadah bermanfaat, disitulah Allah Ta'ala akan memberikan pahalanya. Sering saya umpamakan begini, saudara-saudaraku sekalian. Walaupun ada buah durian yang sangat super, tetapi kita lupa sehingga durian tersebut sampai busuk, tidak termakan. Memang duriannya sudah tidak bisa kita manfaatkan, tetapi ingat, bijinya masih bisa kita tanam untuk bibit. Insya Allah walaupun duriannya tidak bisa kita makan, tetapi bijinya kita bibit, insya Allah akan tumbuh durian-durian yang super seperti buahnya yang ada. Demikian saudara-saudaraku sekalian, mohon maaf, saya bukan menggurui, saya bukan kiai, bukan ustadz, hanya sedikit berbagi ilmu pengetahuan, mudah-mudahan bermanfaat. Tolong dikoreksi bila ada yang salah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.